Oke, sahabat entrepreneur, apa kabar? Selalu hebat, luar biasa. Oke, kembali lagi bersama saya. Di video kali ini saya akan bercerita pengalaman saya pribadi, yaitu bagaimana caranya memulai bisnis tanpa modal hingga saya bisa memiliki satu buah mobil impian saya. Oke, teman-teman semuanya, sebelum saya masuk ke pembahasan, mungkin saya akan cerita dulu gimana dulu saya merintis bisnis di awal ya. Sekaligus ini untuk masuk ke materi nanti. Saya ketika memulai bisnis ketika kelas 3 SMA, usia 17 tahun. Jadi kelas 3 SMA awal itu saya sudah mulai mengenal bisnis ini tanpa modal, karena orang tua saya adalah orang tua yang biasa-biasa saja secara ekonomi, bisa dikatakan bahkan ya untuk makan satu hari saja cukupnya ya, tidak dari orang yang kaya, orang yang sangat sederhana sekali intinya. Nah, kemudian saya memulai bisnis tanpa modal karena saya sendiri dulu untuk makan aja susah. Saya harus sekolah itu dari rumah ke sekolah saya itu jaraknya 30 km. Dan itu di tahun 2014 saya memiliki uang saku 50.000 untuk dipakai satu minggu ya, udah termasuk bensin dan lain-lain. Jadi otomatis saya nggak bisa untuk saving. Gimana caranya mau saving ya? Akhirnya ini sekaligus cara memulai bisnis tanpa modal sehingga saya bisa memiliki mobil impian saya, yaitu yang pertama yang harus saya lakukan, dan mungkin kalau Anda ingin lakukan juga, yang pertama yang harus Anda miliki adalah kemauan yang besar. Kemauan yang besar dan tanpa ragu-ragu ya. Jadi kalau kemauan saja tapi di dalam diri Anda masih ada keraguan-raguan ketika Anda menjalankan bisnis, sulit untuk Anda bisa memulai bisnis Anda tanpa modal. Karena yang Anda tawarkan kepada orang lain, produk atau jasa yang Anda tawarkan kepada orang lain, itu hanya bermodalkan satu, yaitu kepercayaan. Jadi kalau Anda menawarkan produk sama orang lain tanpa Anda membawa produknya, jadi Anda menjual kepercayaan Anda, betul ya. Contoh, saya jual kalung kesehatan seperti ini, Kiki Life Force. Harusnya kan saya punya modal, saya beli dulu, ketika orang mau beli saya bawa seperti ini Pak produknya, kalau Anda mau silakan dibawa, betul ya. Nah tapi karena saya tanpa modal, saya harus menjual kepercayaan orang kepada saya, yaitu saya harus yakin seyakin-yakinnya bahwa Bapak silahkan transfer dulu, barang nanti saya antar. Nah itu kan keyakinan. Tidak mungkin orang mau transfer Anda tiba-tiba, kalau Anda tanpa keyakinan itu tidak mungkin. Orang tidak akan langsung percaya seperti itu. Makanya Anda harus jual keyakinan Anda, kemauan yang besar, sehingga orang itu yakin melihat Anda dengan kepercayaan diri Anda. Yang kedua, saya memulai dari dropship. Jadi saya jual, saya ambil untung. Saya jual, saya ambil untung tanpa modal ya. Jadi kalau dropship itu kan saya ambil, pinjam dulu dari upline saya antar ke orangnya, saya ambil untungnya, barangnya saya belanjakan di kantor, saya taruh lagi di upline saya, baru saya kembalikan atau ke mentor saya. Bisa juga, saya dulu juga memulai bisnis, contoh ambil di sana, di Bapak si A, nah saya bilangin Pak, ntar lagi ya, saya bawa dulu barangnya, nanti kalau uangnya udah ada saya kasihkan ke Bapak, saya antarkan ke si B pembeli. Setelah itu saya antarkan lagi ke si A sebagai penjual, saya ambil keuntungan. Nah itu sebagai seorang dropship tanpa modal. Jadi saya melakukan langkah yang ketiga sekaligus sisihkan hasil pelan-pelan teman-teman ya. Jadi sekaligus saya memulai usaha ini di awal dulu sangat kesusahan teman-teman, karena dulu di era saya itu tidak ada modal. Jadi hanya satu keyakinan saja yang bisa saya tawarkan ke orang-orang. Jadi sistem dropship ini yang akan saya pakai terus, karena saya tidak punya modal, sehingga selisih harga yang saya kumpulkan itulah yang akan saya jadikan modal.
ada keuntungan 20.000, 30.000, 50.000, itu pun saya saving dengan sangat kecil. Kenapa? Karena kebutuhan saya itu pun harus saya penuhi sendiri, karena orang tua saya juga tidak bisa mensupport saya. Jadi saya harus ambil keuntungan itu, ambil sebagian untuk dimasukkan ke dalam tabungan, ambil keuntungan itu, ambil sebagian dalam tabungan. Seperti itu teman-teman. Tapi yang unik, ya, yang unik dari saya itu, saya tidak bisa menabung terlalu lama, nggak bisa. Jadi setiap tabungan saya, ya ini mungkin salah satu rahasia juga, pasti saya lakukan langkah 5P yang disarankan Pak Chandra, yaitu bersedekah. Kebanyakan uang tabungan yang saya kumpulkan ini saya kasihkan ke orang tua saya. Saya buat untuk keperluan rumah, karena orang tua saya waktu itu, ibu saya meninggal dunia untuk keperluan itu, untuk keperluan mengurusi ya pemakaman dan lain-lain. Saya kasihkan untuk kebutuhan adik saya. Jadi setiap saya dapat keuntungan yang besar, saya kumpulkan, akhir-akhirnya uang yang saya kumpulkan ini untuk saya sedekahkan. Tidak bisa untuk beli mobil, tidak bisa. Yang menjadi pertanyaan, terus Pak, saya beli mobilnya dari mana? Dari bonus 2 bulan terakhir, 3 bulan terakhir saya. Itu yang saya pakai untuk DP mobil. Ya, dari bonus 3 bulan, 2 atau 3 bulan terakhir, itu yang saya pakai. Nggak bisa saya buat tabungan udah lama saya pakai, nggak bisa, karena saya selama ini kalau menabung itu nggak bisa lama-lama, karena kebutuhan orang tua saya ada terus. Jadi uang tabungan saya itu saya kasihkan ke orang tua saya, kasihkan ke orang tua saya, sampai akhirnya beberapa bulan kemarin itu kayak rezeki yang saya mau itu datangnya itu luar biasa besar sekali. Ya di atas yang saya perkirakan. Kok banyak banget bonus yang saya terima dari komunitas Yes dan GK Indonesia. Itulah yang saya pakai untuk beli mobil, ya. Teman-teman semuanya, saya orang yang tidak bisa terlalu gak tegoan, ya bahasa Jawanya itu gak tego melihat orang tua saya susah. Jadi nggak apa-apa, uang tabungan saya pakai untuk keperluan mereka. Mobil yang saya terima itu murni dari 2 atau 3 bulan bonus saya terakhir. Nggak mengambil dari tabungan yang bertahun-tahun yang sudah saya miliki di komunitas Yes. Oke, mungkin itu rahasia yang saya bisa bagikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih Anda sudah menonton. Jangan lupa like, share, and comment. Jangan lupa subscribe juga. Selalu salam hebat, luar biasa.